Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada sesi praktikum ketiga ya. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan uji kerentanan larva. Apa tujuan dari uji kerentanan larva itu sendiri? Bahwa di sini uji kerentanan larva bertujuan untuk mengetahui status resistensi vektor terhadap insektisida yang digunakan. Dalam hal ini daya tahan vektor terhadap insektisida yang telah digunakan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini sudah disiapkan alat dan bahan terkait dengan uji kerentanan larva. Namun sebelumnya saya akan sedikit perkenalkan terkait dengan alat untuk survei vektor ya. Salah satunya mungkin ada sudah ketahui bersama bahwa di sini mungkin ada Ovitrap ya, yang biasa kita gunakan sebagai perangkap telur nyamuk yang nantinya akan kita gunakan sebagai nyamuk uji ya. Jadi nanti kita bisa mencari larvanya itu dengan cara melakukan pemasangan Ovitrap dulu, itu lebih efektif. Dan setelah mendapatkan telur nyamuk, nanti kita riring dan larvanya kita gunakan sebagai bahan uji kerentanan larva. Di sini ada beberapa macam mungkin bentuk Ovitrap, namun di sini ada contoh yang terbuat dari kaleng. Yang kaleng di sini diberikan warna hitam sesuai dengan kesukaan warna daripada nyamuk itu sendiri, jadi warna gelap ya, atau di sini warna hitam. Kita tempatkan di dalam ataupun di luar sekitar rumah kita, dan biasanya nanti di Ovitrap kita pasangkan juga padel ya, padel atau sebatang kayu ya, yang nantinya sebagai tempat hinggap nyamuk dan tempat meletakkan telur nyamuk. Nah, seperti ini mungkin diisi kurang lebih setengah sampai 2/3 air di dalamnya, dan nanti di dalam Ovitrap tersebut padel kita tempatkan dengan posisi bersandar miring, dan di padel ini, di kayu ini nanti kita lekatkan kertas saring ya, bisa di padel ini ataupun di sekitar pinggir dinding atas Ovitrap tersebut untuk tempat melekatkan telur nyamuknya. Nah, setelah 2-3 hari kita amati apakah dia positif telur atau tidak, dan jika memang positif telur kita ambil kertas saring tadi atau kertas yang untuk meletakkan nyamuk, telur nyamuk ya, dan itu bisa kita ambil dan kita riring untuk jadikan bahan persiapan uji kerentanan. Selanjutnya di sini ada beberapa alat juga. Ini ada entomologi kit juga ya, ada pipet ya yang kita persiapkan ya untuk mengambil jentik nyamuk nanti ya, jentik-jentik atau larva nyamuk yang sudah stadium 3 dan 4 ya, yang diujikan di cawan-cawan petri yang disiapkan untuk uji kerentanan. Dan itu juga ada loop ya di sini ya, untuk melihat pembesaran larva tersebut sudah pada instan berapa. Ini akan lebih efektif jika memang ada mikroskop ya stereo untuk melihat pembesaran dengan efektif. Di sini jangan lupa juga kita siapkan termohigro ya untuk mencatat suhu dan kelembaban selama uji dilangsungkan. Itu juga ada cawan petri ya untuk memisahkan atau menghitung mungkin nanti jumlah larva yang akan diambil, misalkan cawan petri baru dimasukkan ke dalam cawan uji. Dan kita siapkan di sini saya ambil hanya 3 untuk cawan uji, bisa untuk volume kurang lebih 300 ml ya. Cawan ujinya di sini. Dan nanti dari harusnya 5, tapi saya mencoba 3 aja, tidak apa-apa. Jadi nanti yang 1
untuk kontrol dan yang 2 untuk perlakuan. Atau kalau memang ada 5 cawan nanti 1 kontrol dan 4 perlakuan. Ini juga ada gelas ukur untuk alkoholnya ya, akan juga ada alkohol, termohidro, timer juga untuk menghitung waktu nanti ya, untuk kematian. Gelas ukur dan form pencatatan juga dipersiapkan. Selanjutnya kita masuk pada uji kerentanan larva. Jadi di sini kita akan mengetahui sejauh mana daya bunuh suatu larvasida atau biolarvasida terhadap larva yang akan kita ujikan. Jadi kita larvanya sudah siapkan di sini di ukur mungkin ya, larva besar 3 dan 4 yang sama umurnya, yang sudah kita rearing, kita ambil, kita pisahkan masing-masing cawan untuk nanti dipaparkan dengan bahan aktif larvasida yang tidak kita persiapkan. Di sini saya mungkin nanti siapkan untuk Temefos cair ya. Di sini kita menggunakan bahan aktif Temefos 1% yang cair ya. Jadi setelah sebelumnya kita pada pertemuan 14 kemarin sudah kita bahas terkait dengan uji kerentanan. Dari sini mungkin kita ketahui bahwa standar WHO untuk konsentrasi pengenceran untuk biolarvasida ini pada angka 0,02 ppm ya, miligram per liter. Jadi nanti kita bisa mengetahui volume bahan aktif yang harus ditambahkan pada saat pencampuran setiap cawan perlakuan ataupun kontrol. Jadi misalnya, jadi kita di sini siapkan cawan-cawannya ada 5 ya, 1 yang kontrol, dimana 4 cawan perlakuan dan 1 cawan kontrolnya diberi label, masing-masing perlabelan, dan masing-masing larva yang sudah kita pisahkan kurang lebih ada 25 ekor ya, masing-masing cawan nanti dipisahkan. Di situ nanti kita akan campurkan dari 250 ml air setiap cawan. Berarti ada 4 ml alkohol campurannya ya. Jadi 250 itu adalah volume campuran. Jadi kalau 250 ml ada campuran berarti dikurangi 4 ml alkohol, berarti 246 ml air ditambahkan 4 ml alkohol. Itu untuk di cawan kontrol ya, kontrol tadi. Dan selain itu untuk yang perlakuan ada 246 ml air ditambahkan 4 ml larutan Temefos. Jadi kalau untuk alkohol itu untuk cawan kontrolnya, dan yang 4 ml Temefos untuk cawan perlakuan. Dan setelah masing-masing cawan dari 4 cawan perlakuan dan 1 cawan kontrol diisikan larutan tadi, yang untuk kontrol larutan air dengan 4 ml alkohol, sedangkan yang cawan perlakuan adalah 246 ml air beserta 4 ml cair Temefos cair. Setelah diisi sama, kita masukkan masing-masing cawan sebanyak 25 ekor larva nyamuk Aedes yang sudah kita siapkan dengan menggunakan pipet. Jadi kita ambil, karena sudah dihitung 25, kita pindahkan dari kertas ini, masukkan ke setiap cawan, baik itu perlakuan maupun yang kontrol. Jadi di sini nanti ada 5 juga, 5 tempat yang sudah disiapkan untuk larvanya ya, masing-masing 25 ekor. Kita pindahkan ke dalam masing-masing cawan
yang sudah berisi air dan temefos cair serta air dan alkohol untuk yang kontrol. Setelah itu kita biarkan dan kita catat, biarkan selama 24 jam, kemudian kita catat suhu dan kelembabannya di awal mulai pemeriksaan atau uji sampai akhir uji. Jadi selama 24 jam kita catat suhu, kelembaban minimal dan maksimalnya, dan setelah itu kita catat persentase kematiannya. Jika kematiannya namun sebelumnya kita lihat dulu untuk kontrolnya. Jika setelah 24 jam kita diamkan ada kematian di kontrol, kita lihat jumlah kematiannya. Jika dia rank antara 5-20%, itu artinya kita harus menggunakan koreksi dengan rumus Abbott ya. Sudah kita bicara sebelumnya, kita masukkan dalam rumus tersebut. Tapi jika kematiannya lebih dari 20%, itu artinya uji harus kita ulang karena ada beberapa kesalahan yang harus dievaluasi. Dan setelah itu kita, jika kematiannya kurang dari 5%, berarti kita bisa memastikan tingkat persentase kerentanannya. Jika kematian pada cawan kontrol, 4 cawan kontrol tadi kematiannya, persentase kematiannya kurang dari 80% atau sama dengan 80%, itu artinya bahwa larva tersebut telah resisten terhadap larvasida yang kita gunakan, namanya temefos. Tapi jika kematian atau persentase kematiannya rentang antara 80 sampai dengan 97%, itu sifatnya toleran, tapi masih ada tingkat efektivitasnya, namun ada beberapa faktor lain yang menyebabkan tidak optimal. Dan jika kematiannya lebih dari 97%, itu artinya bahwa larvasida tersebut masih sifatnya adalah rentan, artinya susceptible untuk digunakan sebagai pengendali larva di lokasi tertentu atau lokasi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi di sini sudah saya sampaikan tadi interpretasi dari hasil uji kerentanan, dan jika memang dari hasil tersebut tadi disampaikan adalah sudah resisten, maka rekomendasi yang kita berikan harus ada rotasi bahan aktif larvasida yang digunakan. Terima kasih. Demikian penjelasan terkait dengan uji kerentanan larva. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.